Phrase atau frasa, rangkaian kata yang belum berupa kalimat. Pengertian phrase, kita belajar grammar bahasa Inggris, pasti kamu akan mempelajari phrase atau frasa dalam bahasa Inggris. Ada beberapa macam frasa dalam bahasa Inggris. Untuk memahami frasa itu dapat dilihat pada contoh yang ada di tabel. Contoh, ada word city. Translate-nya ya, city atau kota. Nah, itu masih satu kata, teman-teman. Kalau mau membentuk phrase berarti ya rangkaian katanya. Contoh, kita ambil yang intinya kata benda, beautiful city, kota yang indah. Nah, di situ rangkaian kata kota yang indah, yang intinya di kotanya. Jadi kalau untuk phrase sebenarnya dia rangkaian kata yang memiliki satu inti. Nah, rangkaian kata panjang tapi belum berupa kalimat, teman-teman. Berbeda dengan sentence yang di bawahnya atau kalimat. We come to a beautiful city last night. Kita datang ke kota yang indah semalam. Mudahnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kalimat ya berbentuk berpola SPOK. Nah, kalau dalam bahasa Inggris subject, verb, object, adverb, sebenarnya ada kemiripan. Nah, sedangkan kalau phrase ya hanya rangkaian kata tapi belum berbentuk kalimat atau tidak berpola subject, verb, object, adverb atau SPOK. Apa itu phrase? Phrase adalah gabungan berbagai kata dalam bahasa Inggris yang memiliki makna tetapi tidak berpola termasuk subjek dan verb. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, mereka tidak berpola subjek, predikat, objek atau SPOK kalau dalam bahasa Indonesia. Phrase tidak bisa memiliki batasan jumlah kata. Namun yang pasti phrase harus lebih dari satu kata. Kalau hanya satu kata ya word saja, teman-teman. Kalau lebih dari satu bisa jadi dia phrase. Tapi bedakan lagi dengan kalimat atau sentence. Dengan memahami bagaimana cara membentuk dan fungsinya akan memudahkan seorang penulis untuk membuat variasi di dalam suatu tulisan. Penjelas dari phrase. Nah, jika kita mempelajari phrase atau frasa, teman-teman juga harus mempelajari penjelas serta yang dijelaskan apa. Karena di sana untuk menentukan frasa apa. Nah, kebanyakan phrase itu memiliki penjelas di depan atau di belakang. Namanya modifier. Pre-modifier berarti penjelas yang di depan. Kalau di belakang berarti post modifier. Sedangkan head bisa ada di tengah-tengahnya. Nah, pre-modifier penjelas yang letaknya di depan atau sebelum kata yang dijelaskan. Head itu kata yang dijelaskan atau kata inti dari frasanya. Post modifier penjelas yang letaknya di belakang atau setelah kata yang dijelaskan. Note, ahead atau head-nya inti dari frasa dapat berupa noun, adjektif, verb, dan lain sebagainya. Tergantung phrase apa yang kita bentuk. Pre-modifier, modifier yang terletak sebelum head, contohnya beautiful city, huge nose, red house. Nah, beautiful, huge, red, mereka semua berada di depan kata benda inti. Nah, kalau frasanya dari kata benda ya, ini beautiful city berarti di depan kata bendanya. Kalau translate bahasa Indonesianya ya di belakang rata-rata, teman-teman. Atau bisa jadi bendanya di tengah-tengah. Nah, masih ngacak. Jadi hati-hati untuk pembentukan phrase ini di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris biasanya tidak sesuai. Translate-nya tidak sesuai runtutan SPOK-nya. Subjek, verb, objeknya. Ada perbedaan yang mencolok.
Modifier yang terletak setelah head, contohnya work hard, study style, that girl in the red floral dress. Nah, head dari contoh di atas adalah work, study, and that girl. Beda dengan yang pre-modifier tadi, ada city, nose, flower. Contohnya untuk kata benda semua. Nah, di modifier yang setelah head, kita ambilkan contoh yang di belakang kata yang dijelaskan. Nah, work itu lebih ke kata kerja, study juga kata kerja, dan that girl lebih ke kata benda. Jenis-jenis phrase. Nah, setelah melihat contoh yang tadi, phrase itu tidak hanya benda, teman-teman, dan kata kerja. Dari contoh yang tadi kan, phrase yang intinya, frasa yang intinya kata benda, frasa yang intinya ada kata kerjanya. Nah, ternyata tidak hanya itu, ada 10 macam phrase yang teman-teman harus pahami. Ada noun phrase, rangkaian kata yang belum berupa kalimat dari kata benda atau frasa kata benda. Ada verb phrase, frasa kata kerja. Adjective phrase, frasa kata sifat. Adverbial phrase, frasa kata keterangan. Prepositional phrase, preposition phrase, frasa preposition. Gerund phrase, frasa gerund. To infinitive phrase, participle phrase, absolute phrase, serta appositive phrase. Nah, sebenarnya intinya hanya 5, teman-teman ya. Noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase. Sedangkan untuk gerund, to infinitive, participle itu sebenarnya pengembangan dari verb phrase. Absolute phrase serta appositive itu untuk menjelaskan atau posisi berbeda dari frasa yang lain. Thanks for watching.